Selamat malam pemirsa, aparat kepolisian terlibat saling dorong saat menghadang massa yang hendak bergerak ke Monumen Mandala Makassar untuk berunjuk rasa. Ratusan personel kepolisian dikerahkan guna pengamanan aksi itu. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa asal Papua hendak bergerak menuju Monumen Mandala, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk berunjuk rasa. Massa diblokade aparat gabungan dari Polrestabes Makassar bersama Sat Brimob dan Sat Samapta Polda Sulsel. Dengan menggunakan pengeras suara, pihak kepolisian mengimbau massa untuk kembali ke sekretariat. Akhirnya, massa pun memilih melanjutkan aksi di depan sekretariat dengan pengawalan ketat 300 personel kepolisian. Ya, dorong-dorong karena pertama kami dari Dalmas awal memang dari Polsek dan Polrestabes yang menangani pertama. Standar SP-nya kan seperti itu, Dalmas awal dulu. Kalau sudah tidak mampu dari Polrestabes, maka kami minta buatan ke Dalmas Polda, lanjut ke Brimob. Jadi tahapan tadi sudah dilakukan. Jadi rencananya mau aksi di mana tadi Pak rencana? Rencana aksinya di Mandala. Di Mandala. Tadi ada blokade Pak, kiri kan? Ya blokade, tetap kami blokade supaya dia tidak ke Mandala. Diketahui massa aksi merupakan mahasiswa asal Papua yang melanjutkan pendidikan di Kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi massa buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi Melawan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi anarkis. Seorang supir truk dianiaya oleh massanya buruh, sementara mobil yang dikendarainya dirusak massa. Aksi massa buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi Melawan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi anarkis. Massa yang tersulut emosi akibat perkataan sopir truk langsung menganiaya korban, sementara sejumlah massa buruh lainnya melakukan pengrusakan terhadap mobil truk yang dikendarai korban. Aksi anarkis yang dilakukan oleh massa buruh memicu kekhawatiran bagi pengendara lain. Kalau saya sih ya kurang bagus lah kalau main hakim sendiri. Soalnya itu kan mungkin dia ada tekanan dari perusahaan atau perusahaan sehingga dia diharuskan cepat datang, sedangkan kondisi jalan macet. Pasca aksi penganiayaan yang dilakukan massa buruh, sopir truk telah melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan. Terkait dengan pengerusakan mobil yang terjadi di wilayah Cikarang Selatan, Polsek Cikarang Selatan, tepatnya di kawasan Egypt, kita telah menerima laporan daripada pengemudi truk atau korban, dalam hal ini korban, dan saat ini kita telah melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus tersebut. Polisi juga menghimbau agar buruh saat menyampaikan aspirasi tetap mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews. Satpol PP Kota Surabaya melaporkan kasus penganiayaan 2 anggotanya saat mengamankan aksi buruh yang sedang berunjuk rasa, blokir jalan protokol. 1 korban mengalami retak tulang tangan hingga harus menjalani perawatan. Inilah video amatir penganiayaan anggota Satpol PP Kota Surabaya oleh oknum buruh yang sedang memblokir jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman tersebut, salah satu anggota Pol PP ditendang lalu dikeroyok oleh beberapa oknum buruh hingga tubuhnya terlempar mengenai tembok. Sementara 1 korban lain yang tidak terekam kamera, korban diinjak-injak dan dipukuli oleh oknum buruh hingga alami retak tangan kanan. Kejadian tersebut karena pemotor yang terjebak aksi blokir meminta pertolongan Satpol PP untuk membuka jalan yang diblokir oleh buruh. Namun para buruh tidak terima, tiba-tiba 2 Satpol PP langsung ditendang dan dipukuli oleh oknum buruh. Atas kejadian tersebut, Satpol PP Kota Surabaya melaporkan adanya penganiayaan dan kekerasan terhadap anggota ke Polrestabes Surabaya. Dari Satpol PP Kota Surabaya yang pada saat bertugas mengalami pukulan dan tendangan dari oknum. Korbannya
berada di Rumah Sakit Suwandi, masih dalam pemeriksaan dokter dan nanti akan dilakukan visum. Kalau dari luar mengalami luka di bagian mana, Pak? Yang terlihat adalah tangannya sebelah kanan yang anggota atas nama Tarek Aziz itu tidak bisa digerakkan untuk naik. Berapa orang, Pak, yang menjadi korban? Ada 2 personil. 2 yang orang. Pertama bernama Tarek Aziz, yang kedua adalah Abdul Muid Kafi. Itu kejadiannya seperti apa, Pak, kok terjadi penganiayaan itu, Pak? Teman-teman ini memang bertugasnya di pedestrian di Jalan Ahmad Yani, dan pada saat terjadi demo penutupan dari aksi unjuk rasa. Kini 2 anggota Satpol PP Kota Surabaya tersebut menjalani proses visum dan pengobatan di RSU Suwandi Surabaya. Diduga korban mengalami keretakan di bagian tulang tangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan 7 kendaraan roda 2 hasil curian kedua pelaku. Anggota Satreskrim Polres Pandeglang berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor, yakni Yudhistira alias Ude di area persawahan. Selain menangkap pelaku, anggota juga berhasil menemukan alat yang kerap dibawa pelaku saat melancarkan aksinya di area semak-semak. Setelah dilakukan pengembangan, polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, yakni AA alias Ahmad Ardiman. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan roda 2. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sebanyak 7 unit motor hasil pencurian kedua pelaku tersebut. Di daerah Bojong, kami langsung ke TKP bersama tim. Alhamdulillah kami mendapat 1 tersangka inisial A, itu kita dapat di desa Bojong. Kemudian hasil pengembangan ternyata ada 1 lagi tersangka yang mereka melakukan secara bersama-sama. Kedua pelaku tersebut merupakan residivis curanmor yang kurang dari setahun keluar dari penjara dan sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Pandeglang, Banten. Atas perbuatannya, kedua pelaku kembali terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri hari ini memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa selama kurang lebih 10 jam. Firly Bahuri selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19:41 waktu Indonesia Barat. Ketua KPK nonaktif ini diperiksa sekitar 9 jam oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly mengaku sangat menghormati proses hukum ini dan akan kooperatif. Pengabdian saya adalah mengabdi kepada bangsa dan negara, dan sampai hari ini saya tetap bangga kepada kepolisian negara Indonesia. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya sangat taat kepada hukum, tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, dan bukan negara kekuasaan atau maksa. Karena itu saya sungguh berharap mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan, dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan ataupun menyusut narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan seluruh ini kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi Anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Pius Lustri Lanang memenuhi panggilan KPK setelah 2 kali mangkir. Pius diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap PJ Bupati Sorong Ian Pitmoso.
Pius hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10 pagi. Sebelum diketahui terkait materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan Pius. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya Pius mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. KPK menduga Yan Pit menyuap 3 auditor BPK Kantor Perwakilan Papua untuk mengakali hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Sorong. Sebelumnya KPK juga telah menggeledah dan menyegel ruang keluar kerja Pius. Dari penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan juga catatan keuangan.